Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya dari tim Pada. Dokter Kita Anya. Yeay, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah bulan Ramadan Ya. dan alhamdulillah juga Dokter Muti sudah menikah. Alhamdulillah. Ini dong. Berkah. Amin. Amin. Tolong doain satu-satu. Kenapa lagi gini? Heboh. Kan kita sering bahas dok sebelum-sebelum selalu bilang Oh ada iya. yang menikah akhirnya sudah. Sampai dijadiin konten loh. Iya, Iya. dijadiin konten. Alhamdulillah. Betul. Jadi pada hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita mau bahas spesialisnya dokter Yeay. Jadi Gantian dong. kita akan membahas tentang perawatan saluran akar dan Betul. bukan perawatan saraf gigi. Beda ya dok. Beda dong. Jadi Nah. perawatan saluran akar itu kalau di bahasa Inggris adalah root canal treatment. Betul. Tapi kalau perawatan saraf gigi itu berarti nerve treatment. Itu nggak Iya, mungkin. iya, iya. Kalau ke dokter Betul, mata itu kita perawatan mata. Betul. Kalau mau perawatan kulit ada dokter kulit. Kalau mau perawatan syaraf ke dokter syaraf. Betul. Kalau mau ke dokter gigi ya perawatan saluran Giginya. akar. Iya giginya lah. Jadi yang kalau ada saluran akarnya. So apa pertanyaannya yang bisa saya jawab? Kenapa? Gimana? Apa yang Mungkin- biasa muncul di masyarakat? Enggak basic dulu kayak dok. Misalnya kadang pasien ada yang datang sakit gigi. Terus ternyata dokternya bilang kalau ini butuh perawatan saluran akar gigi. Nah, pasti dia bingung dong. Hah, apa sih tuh gitu. Jadi perawatan saluran akar gigi itu apa gitu. Jadi it depends on the diagnosis. Jadi diagnosisnya itu apa dulu? Oke. Jadi perawatan saluran akar itu berarti kita ingin menghilangkan semua jaringan, semua zat substansi infeksius yang ada di dalam saluran akar. Apakah itu infeksi pada pulpanya kita take out, kemudian ada dendrit yang terinfeksi, menghilangkan semua microbes, bakteri yang ada di dalam saluran akar. Kemudian kalau sudah bersih ditutup supaya tidak terjadi infeksi Betul. dan sehingga jaringan di sekitar giginya itu sembuh. Nah, sekarang pertanyaannya gini loh, kenapa sih perlu dilakukan perawatan saluran akar gitu kan? Betul. Karena ada infeksi. Betul. Infeksinya di mana? Di saluran akar dan di sekitar saluran akar yang disebabkan oleh infeksi yang meluas dari saluran akar. Bingung nggak? Bingung. Bingung lah. Bingung Pasti lah. bingung. Jadi ada gigi. Ada gigi. Gigi itu punya 3 bagian. Ada Ya. email, dendrit, dan pulpa. Ada gambar deh. Ya ada dimasukin Oh gambar. iya, gitu. ini ada gambar. Nutupin muka aku nggak Iya. apa-apa. Jangan dong. Nah, terus ceritanya dikecilin gitu bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Apa Iya. Editornya canggih. Iya. Jadi kalau infeksi itu ada di jaringan keras gigi, maka kita bisa hilangkan semua infeksi pada jaringan keras gigi itu. Kemudian kita bisa tambal. Itu yang kita sebut dengan penambalan. Tapi bila infeksi itu sudah meluas sampai ke dalam pulpa dan periapikal, peri itu samping apikal itu di bawah akar tuh, apikal itu bawah akar. Kalau sudah sampai ke pulpa dan periapikal, bakterinya itu udah nggak cuma di situ aja, bakterinya itu sudah jauh berenang ya, Betul. sehingga kita perlu men-take out semua jaringan infeksi yang sudah dilewatin sama bakteri. Beruntungnya kalau kita menghilangkan bakteri di dalam saluran akarnya saja, maka jaringan sekitar giginya itu bisa sembuh juga oleh tubuh body immune system. Jadi sistem imunitas pada tubuh akan membuat Akan healing lah. healing pada memulai proses healing pada jaringan periapikal dan ada penulangan kembali. Contohnya pasien juga asimptomatik seperti itu. Simptomatik apa dok? Simptomatik berarti dia ada keluhan. Jadi aduh makan sakit dok, kalau minum panas sakit. Kalau kita giginya terasa panjang, tahu nggak kenapa giginya terasa panjang? Karena kalau dia kegigit sedikit, Kita ke bawah-bawah. dia sensitif. Oh. Jadi seakan-akan pada saat dia kegigit, kok dia lebih sensitif, kerasa panjang gitu. Ya. Gitu. Ya, Jadi ya. so kenapa perlu perawatan saluran akar? Karena ada infeksi yang meluas sampai ke dalam pulpa dan periapikal gigi. Gitu sih. Mantap. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kan tadi kita bilang nggak bisa disamain sama perawatan saraf. Iya dong. kan Kenapa? beda. Kenapa? Karena memang kalau gini loh, Hmm. kan gini ya. Kalau misalnya dokter Dea mau merawat kulit, Betul. kulitnya ada nggak? Ada. Iya dong. Ada. Yang dirawat sama dokternya itu adalah kulitnya. Betul. Ada objeknya. Ada objeknya. Dan yang dirawat sembuh. Betul. Betul. Kalau kita ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan kita itu juga dalam keadaan masih ada. Masih ada. Iya. Telinganya ada gitu. Telinganya ada, gitu kan. Kalau kita ke dokter, misalnya ke bedah
toraks atau kita ke dokter paru-paru yang dirawat paru-parunya gitu kan. Berarti paru-parunya tuh dirawat tuh, dipupuk, pokoknya gimana caranya supaya sehat gitu kan. Kalau di gigi itu pulpa itu sebenarnya bukan hanya syaraf. Pulpa itu adalah ada syaraf, ada sel pulpa, sel dentin juga ada inervasi atau perdarahan atau pembuluh darah di situ. Sehingga kalau kita hanya merawat syarafnya, harusnya tuh ya pulpanya itu masih vital tuh. Betul. Kebayang nggak maksudnya? Masih hidup Maksudnya giginya ya, kita Dok? tahu tuh Sarafnya. Ini cuma satu sarafnya doang dari semua ya, Dok? Wah, gitu loh. Dicari Dicari kan. Iya. Kita cari tuh syaraf. Wah, gua ngeliat gigi aja udah kecil banget kan. Iya. Apalagi kita ngeliat pulpa, kemudian pulpanya itu di situ ada syarafnya. Itu kan is like part of pulpa gitu. Iya, Yang itu nggak benar. bisa dilihat. So, jadi kalau kita perawatan syaraf gigi, harusnya syaraf gigi itu masih ada. Betul. But in the end of the day, yang dilakukan adalah mengambil semua jenis infeksi termasuk ada syarafnya, ada pembuluh darahnya, ada sel pulpa kalau ada ya. Kalau pulpanya sel pulpanya sudah nggak ada, berarti semua jaringan terinfeksinya. Itu berarti menunjukkan bahwa yang dirawat bukan hanya syaraf. So we are not going to discuss about syaraf, tapi kita perawatan di mana perawatannya? Saluran akar. Di dalam saluran akar. Iya, betul. So kita ngomong perawatan saluran akar atau bahasa Inggrisnya adalah Root root canal. canal treatment. That's it. Betul. That's why kita butuh rubber dam. Betul. Makanya kalau Betul, misalnya betul, dokter, kalau misalnya teman-teman semua yang nonton ini dan melihat postingan dokter Muti, dokter Puan, dokter Dea, itu semuanya kita fokusin on rubber dam ya, benar banget sih. Karena rubber dam itu krusial banget. Karena kita kan pengen merawat saluran akar yang steril. Betul. Kita pengennya tujuannya saluran akar itu steril, bersih, kemudian siap diisi dan mencegah adanya reinfeksi. Betul. Sehingga kalau misalnya kita, sedangkan di dalam air liur kita tuh ada salah satunya ada bakteri. Banyak, Dok. Ada bakteri kan, jadi nggak mungkin pada saat kita perawatan kemudian tidak dilakukan diisolasi dengan baik dan benar. Itu sih as simple as it. Betul. Setuju. Benar kan? Benar. Nggak mungkin kita mau ngeluarin bakteri, tapi malah kita masukin lagi. Masukin bakterinya, betul, Betul. betul kan? Kalau dokter dia juga pasti melakukan perawatan saluran akar kan, Betul, Dok. dan iya, dan dokter dia kan sebagai seorang dokter gigi GP pun juga melakukan perawatan saluran akar. Dokter pun juga melakukan perawatan saluran akar, right? Betul. Gimana pengalamannya? beda banget. Saya kan pernah merasakan antara pakai rubber dam dan tidak pakai rubber dam gitu ya, Dok ya. Betul. Itu beda banget rasanya antara pakai dan enggak. Tentunya kita jadi lebih pede, lebih yakin karena kalau nggak pakai rubber dam, dengan pakai rubber dam aja kemungkinan gagal tuh bisa ya, Dok. Betul. Bisa ya? Betul. Apalagi Bisa kita banget. nggak pakai rubber dam. Betul. Apalagi kalau rubber dam. Kalau dokter dia tuh seminggu pasien tuh datang, maksudnya gini, pasien tuh rata-rata datang dalam kondisi sudah diagnosisnya tuh sudah memerlukan perawatan saluran akar atau enggak? Di Indonesia tuh gimana sih? Oh, iya itu. Karena Itu kalau juga. kenapa aku tanya gini ya? Kenapa saya tanya gitu? Soalnya gini loh. Biasanya pasien datang saya itu biasanya ya 75 to 80% itu sudah dalam keadaan dokter saya Harus di PSA. Iya. Saya mau tambal Iya. biasanya malahan Oke. dia. Itu udah iya, tadi iya aku benar. Dok saya mau tambah tapi pas dilihat sakit banget, udah Betul. lubangnya udah gede, bener nggak sih? Betul. Gimana kalau di klinik? Jadi memang kebetulan karena saya GP juga, jadi memang bukan hanya mengerjakan perawatan saluran akar ya, tapi banyak kalau teman-teman yang datang pasien-pasien itu pertama bilangnya, dok saya mau tambal. Nah itu biasanya justru saya malah pertama berpikir itu kemungkinan besar akan perawatan saluran akar. Kenapa? Berarti kalau dia minta ditambal, berarti giginya udah ada lubang yang terlihat kasat mata sama dia hanya dengan menggunakan kaca tuh, dok, Dan biasanya. most likely ada keluhan. Dan biasanya Iya. selain Sakit. lubangnya besar, Benar, terus benar. juga sakit Benar. gitu. Tapi yang paling penting lubangnya pasti besar karena dia bisa lihat langsung hanya dengan kaca kan. Biasanya kan kita Oh, menggunakan gitu, kaca benar kecil kan, banget. dok. Jadi memang Iya. Itu yang kadang-kadang pasien tuh, jadi pas dia datang pengen ditambal, saya sih udah bukannya suzon ya teman-teman, tapi maksudnya saya melihatnya sih gitu. Jadi persiapannya adalah oh ini kayaknya perawatan saluran akar. Cuma ya syukur-syukur kadang-kadang emang orangnya mungkin lebih sensitif aja, lubang dikit dia bilang pengen tambal, oh ternyata memang bener hanya tambal. Tapi kebanyakan sih ya di perawatan saluran akar ujung-ujungnya, dok. Karena gigi tuh gitu ya. Kalau lubangnya kecil kita nggak akan tahu. Iya loh. Kita nggak akan tahu. Kalau nggak sakit juga nggak akan pengen Bahkan ke dirawat. dokter gigi kayaknya. Jadi ke dokter gigi tuh kebanyakan saat keluhan itu justru sudah berlanjut Masuk kan? ya, udah sakit. Iya, benar. Jadi kalau pasien tuh udah ngeliat giginya bolong tuh Berarti ada keluhan, itu udah gede, Iya, udah ada dalam Iya. Iya, gede. lubangnya udah gede banget, Benar, bahkan benar. kadang udah nggak bisa di PSA lagi, dok. Kadang tuh bahkan udah harus dicabut. iya Maksudnya,
kita bukannya saya merendahkan atau gimana, cuma memang mungkin karena kurang ngerti juga ya. Jadi ini tugas kita untuk menjelaskan bahwa bedanya gigi yang berlubang ditambal itu apa, gigi berlubang yang sudah besar dan harus dirawat saluran akar itu apa. Iya, makanya kita perlu regular check up ya. Betul, itu Betul makanya banget. pentingnya Betul regular banget. check up, betul. Karena emang nggak bisa sih kalau maksudnya masyarakat awam untuk menilai sendiri. Betul Pasti banget. harus ke dokter gigi. Betul banget. Nah, di anak-anak nggak? Ajain dong. Jen juga. Oke. Di anak-anak. Iya. Banyak juga yang datang anak-anak dengan perawatan saluran akar gitu ya. Lumayan ya. Ya soalnya kan saya Betul, betul. saya kan Nggak megang anak-anak ya, ya, jarang ya. Betul. Kalau skala Frankel baik, dok, itu kita kerjakan. Iya. Kalau kooperatif, baik kita kerjakan. Iya. Bukannya Soalnya- tidak mau mengerjakan yang tidak kooperatif, Kalau Iya, iya, misalnya iya. dia memungkinkan untuk kita Iya, kerjakan. kalau ya. nggak kooperatif mungkin kita refer ya ke Iya, Ya, itu karena harus- itu bukan bidang kita ya. Dokter gigi anak ya. Betul. Benar. Jadi karena kalau saya pribadi itu kalau di bawah 10 tahun tuh aku ngerjain. Oh, itu dari dokter sendiri. Iya. Oh. Iya. Preferensi ya dok, preferensi kan nggak apa-apa dong. gini. Waduh, gimana? bukannya Aduh. bukannya nggak bisa dikerjain tapi dokter refer Iya, gitu kan. iya. Saya Bidang yang ahlinya. iya. Iya. Ada ahli lagi. Jadi Seperti spesialis gigi anak. kedokteran gigi anak. Kedokteran nih ya. Kedokteran gigi anak periodontis. Jadi kalau di periodontis tuh wah banyak banget. Karena kapan-kapan kita mesti bahas periodontis deh. Betul dok. Karena itu Penting ya. Ilmunya luas banget Iya, dok. luas banget. Tuh. Gua aja Keder. kadang Yang paling serunya soalnya giginya juga beda dok sama giginya orang Iya. dewasa. Jadi kita kayak beda dimensi lah kita bahasnya ibaratnya kayak gitu. Itu next lah ya. Itu next bisa lah. Itu next. Tapi itu sama ya yang tadi kalau anak mau ditambal, kadang-kadang tuh tetap harusnya dirawat saluran akar juga. Tapi orang tuanya lihat kan bolong, Iya, ini mah iya. ditambal bisa, padahal Iya. gitu. Dan Cuma ya banyak- syukur-syukur kalau ternyata bisa dirawat ditambal. Betul. Ya pokoknya kalau udah kelihatan ya udah sebaiknya langsung ke dokter gigi. Kalau bisa sebelum lihat ada lubang datanglah. Kita nggak galak kok. Biasanya ada pengambilan orang nih. Ada dong. Kamera kan? Iya. Tunjukin kan dok Ditunjukin. keadaan. Iya. Betul. Sama X-ray juga gitu. Iya. Iya, betul. Jadi salah satu side effect ya dari kalau nggak dirawat tuh nggak cuma giginya bolong ya. Betul. Tapi tulangnya bolong. Betul. Itu yang paling penting dok. Setuju. Tulangnya Iya, jadi ada hancur. namanya boneless. Boneless itu bisa jadi periodontitis apicalis kalau memang ternyata nanti ditulis ya nanti Boleh. periodontitis apicalis, kemudian ada kista, ada abses. Abses itu ada kumpulan pus dalam rongga non anatomis. Jadi Ada nanah ya. ada nanah. Loh, nanah itu kan byproducts dari proses inflamasi pertahanan tubuh ya. Betul. Jadi yang tadinya tulang itu terjadi proses likuifaksi. Tulang yang tadinya padat hancur. Hancur itu berarti kan jadi bolong tuh jadinya. Jadi memang harus dirawat sih. Kalau memang ternyata sudah kayak gitu sudah besar, malah kadang-kadang kerusakan itu udah lebih pada sistemik dan perluasannya itu nggak cuma sampai di gigi aja, nggak cuma di mulut, bahkan sudah sampai ke bawah. Angina lutmik ya. Udah gimana jadi angina lutmik kadang-kadang nggak dirawat itu Parah sih. parah banget. Itu Makanya udah bahaya banget ya. itu kalau udah sampai gigi belakang, kemudian bisa obstruksi jalan nafas. iya, kemudian dia nggak kita ngeliatnya ini lubangnya nggak kelihatan, apalagi gigi bungsu ya, gigi bungsu lubangnya kelihatan ternyata ada ruas infeksi sampai ke dalam saluran akar sampai ke tulang, tulangnya mati dia nggak tulangnya bolong nggak bisa izin keluar, tiba-tiba tulangnya keluar, oh my god. Ini Oh kebetulan my pas God. banget lagi ada berita di Instagram, nggak tahu dokter sempat baca. Jadi ada pasien di puskesmas, dia terpaksa harus mengkuret bayinya karena sumber Oh. infeksi dari gigi ibunya ternyata. Serius guys. Ketahuan. Karena aku pernah Iya. cerita juga di episode waktu itu yang Ini lagi baru lagi Baru kejadian. tolong di Kejadian. capture ya, Nanti bisa ya. Viralnya. kita Di capture ya. puskesmas dan dia awalnya dia nggak percaya kalau itu sumbernya dari gigi. Wow, sering amazing. terjadi loh berarti ya. Iya banget. Waduh. Awalnya dari So, gigi. So, Mungkin So itu aja. Jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, tolong tulis di sini ya. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah perawatan saluran akar bukan bukan perawatan saraf. perawatan syaraf, dan memang kita nggak bisa melihat kondisi giginya. Jadi please check up to your dentist. Coba tanyakan sama dokter giginya. Betul. Kemudian biar dokter gigi mau ngecek, karena sebagai pasien saya aja nggak tahu kondisi gigi Betul. saya kan. betul, setuju banget. And make sure melakukan perawatan dengan tepat dan mencari secondary effort ini as stipulated in undang-undang kita. Oke, so Oh ya, kalau rubber dam is mandatory. oh iya, rubber dam is mandatory. Jadi harus pakai rubber dam ya. Jadi kalau perawatan saluran akar sebisa mungkin pakai rubber dam. Apa itu rubber dam? Coba nanti googling aja deh apa itu rubber dam. Dan tadi ngomongnya rubber dam 7 kali. Ya. So kalau ada Tambah pertanyaan 7 bisa ya. hubungi dokter dia di mana? Di Instagram saya sama di Twitter @drgdeandra. Kemudian kalau ada pertanyaan ke dokter Puan,
di Instagram dan Twitter @shaynaska. Baik, kalau yang terakhir ke Dr. Muti bisa ke mana? Bisa ke Instagram, bisa ke Twitter di @mutia.drg. Dan terakhir kalau misalnya mau hubungin saya bisa di Instagram, Twitter, di @residential. So thank you very much. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita mau ngebahas apa? Nggak tahu. Nanti kita lihat. Kita cari ide dulu Tapi ya. kalau ada pertanyaan bisa ya. Bisa dong. Bisa Kita cari hubungi dulu kita, idenya nggak ya. apa-apa ya dok. Kita cari idenya, kita semuanya kita tanya. Kita akan ngebahas pertanyaan lagi seperti minggu lalu. Kita akan membahas pertanyaan lagi sehingga semuanya tercover dan episode ini terus berjalan. Yo. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pada ketemu lagi di pada Dokter. Kita Banyak. bye bye.